Halo, selamat pagi semuanya. Jadi gue udah lama banget gak nge-YouTube dan kali ini gue nge-YouTube dengan satu segmen baru namanya Geber, Gerebek Member. Geber, Gerebek Member. Nah, tapi intinya sekarang gue mau ketemu sama salah satu member Bisa Ekspor yang Pilo sini. Ih, bandel banget anjing. Pokoknya mau ketemu sama salah satu member Bisa Ekspor yang udah belajar tentang ekspor. Kita mau datengin ke tempatnya. Biasa mereka datang ke tempat kita untuk podcast, tapi kali ini kita datang ke rumahnya. Ya nggak Pilo ya. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol sama dia, progresnya udah sejauh mana, apa yang kita bisa bantu dari Bisa Ekspor. Kalau misalnya sekarang dia butuh permodalan, Bisa Ekspor juga udah punya permodalan buat mereka. Makanya sekarang kita langsung berangkat ke tempatnya. Yuk. Mobil ada 2 di sini. Tadi mau pakai wuling Jal, cuman takut di jalan. Jadi kita pakai yang ini aja lah, yang merah nih, mobil tempur kita nih. Ya, buat ketemu sama member. Let's go, kita langsung ke rumahnya. Kita udah dapat alamatnya soalnya. Meanwhile, Kita kayaknya ganti mobil aja Jal, soalnya bensinnya sekarat tuh. Tuh, udah nggak pernah diisi bensin sampai bingung sendiri. Ya udah kita pakai mobil yang sebelah situ. Yuk, nggak jadi pindah. Aduh, capek. Mau bawa situ, kuncinya di dalam rumah. Mau pakai ini banyak kempes. Tapi kempes nggak sih? Agak ya, agak kempes. Jadilah kita cari angin dulu yuk. Let's go. Oke, kita langsung berangkat. Oke, sekarang kita udah nyampe di daerah Cengkareng, Kalideres. Cengkareng deh, bukan Kalideres. Nah, kita mau ketemu sama member kita, namanya Isa, dan kita mau ke rumahnya, cuman orangnya belum nyampe. Kita ke rumahnya langsung apa dijemput? Ini masuk sini ya. Nah, kita parkir mobil di sini dan kita langsung let's go. Udah ketemu sama Sisa, mau ngambil duit dulu katanya. Bagi-bagi duit, habis ekspor. Lokal, ya kan? Tapi dia bikin brand, tapi bikin brandnya dia konsepnya tuh kayak ini, kayak dari Singapura. Terus dia konsepnya tuh kayak barista blend. Jadi kayak dia cari iklannya tuh barista terbaik di Indonesia yang juara dunia, suruh bikin gini mixing, terus akhirnya dijual sama dia. Tapi yang plannya juga laku ke coffee shop. Laku kok. Nih, jadi kita beli brand lokal yang menurut gue ini potensinya udah go internasional banget. Nah, sambil kita nunggu Sisa belanja, terus kita nanti mampir ke tempatnya. Nih, buat Ijal ya. Adem ya? Enak loh, adem loh asli. Gue mah kalau di sini kerjaan gue tidur ya, siang sore gue tidur di ini nih. Minum dulu, minum. Lu jalan tuh udah berapa lama sih? Setahun setengah. Lu belajarnya kan 2000. Gue sebenarnya itu ngelihat konten itu udah lama kok. 2019 udah lihat. Mak, gue tuh nggak berani action. Gue nggak berani action. Gue baru berani action itu 2022. Oh, berarti lu 2019 mah kerja ya? Masih kerja di startup, perusahaan startup di Sigari. Jadi ya gue juga baru masuk Sigari kan 2022. Jadi begitu gue masuk Sigari, ketahulah flow-nya gitu.
gue coba buka lagi tuh profile lu gitu, take action deh gitu kan. Soalnya gue tuh sempet ke trigger tuh karena ya itu yang kayak pada orang awam umumnya, kayak mereka tuh mindsetnya ekspor tuh susah, pasti pemain besar, butuh modal. Ini poin pertama sebenarnya, butuh modal gitu. Gue mau buktiin ini bener gak sih orang sebenarnya ngomong gitu kan. Jadi kayak ya udahlah, kalau emang orang ini bener dan gue bisa membuktikan, otomatis gue bakal bisa matain stigma yang lain dong. Katanya butuh modal, pemain besar. Ya akhirnya ya alhamdulillah 2022 gue mulai pertengahan 2022 lah. 2023 awal closing ya lanjut sampai sekarang. Pertama sebenarnya itu bayarnya datang ke sini, jadi kita beli ekspor. Barangnya kopra. Selesai 2 bulan kemudian berlanjut lah tuh yang si apa namanya hardwood cargo. Itu lagi proses, datang lagi tuh bayar Malaysia yang waktu itu gua kasih tahu tuh yang soal aloe vera. Berbarengan itu, jadi hardwood cargo berangkat, sebulan kemudian kita berangkat. Secara big plan ya, secara big plan kita pengen lah punya supply sendiri. Ya kita juga punya market sendiri. Itu big plan ya. Kalau dipilih salah satu untuk saat ini. Kayaknya gue lebih prefer ke apa namanya ke marketnya dulu. Marketnya dulu. Jadi gue create dulu marketnya. Dia tahu lu tahu dia butuhnya apa. Yes, benar. Terus juga udah gue kelompokin satu-satu, baru dari kelompok ini kan gue pasti akan selektif dong. Mana yang bagus, mana yang potensi dan enggaknya. Baru gue create lah si supply-nya. Dua bulan lalu tuh gue habis meeting sama buyer Malaysia. Dia keturunan India. Dia itu punya satu trading company di Dubai, satu perusahaan untuk ekspor beras. Makanya dia kesini tuh sekalian mau ketemu Bulog ceritanya. Nah, gue juga baru tahu dari dia kalau negara Timur Tengah itu, katakanlah kita punya buyer let's say di Pakistan atau mungkin di Bangladesh lah ya. Mereka tuh kalau memang jelas valid, mereka tuh nggak mau ketemu di negaranya. Malah mereka maunya ketemu di Dubai. Gua nggak tahu entah ada apa dengan Dubai. Ya gue baru tahu hari itu gitu. Oh jadi selama ini tuh kita jadi tahu karakter lagi gitu kan, karakter buyer kita tuh kalau dari negara mana dengan mana. Kita bisa blocking nih atau bukan blocking, apa namanya kelompokin gitu kan. Oh negara Timur Tengah tuh memang pusatnya nanti ke Pokoknya kemarin gue ketemu sama salah satu pembeli, dia beli luwak white coffee, kalau nggak salah gue pernah cerita, itu sekali order kan 100 kontainer, 100 pembeli. Ini terus dengan gitu mereka suka beli Indomie. Jadi Indomie ini tuh padahal kan yang dibuat di Saudi Arabia, ada pabrik yang biasanya mereka tuh kalau kirim ke sana bumbunya dari Saudi Arabia, tetap ada banyak belinya dari Indonesia. Emang beda micinnya kan. ya. Tapi ya artinya gue ngerasa bahwa potensi hal seperti itu tuh masih laku. Ini sebutnya gue lupa ya tapi produk-produk itu tuh jadi kayak secondary produk yang dari Indonesia dengan brand yang sama, itu harganya bisa lebih customer gitu kan, dengan aslinya gue dari Eropa. Mereka tuh kalau ngobrol nggak kayak kayak how many house you have gitu, nggak nanya kayak rumah lo ada berapa, enggak, dia nanya how many building you have. Terus gue bilang anjir banget, nanyanya gedungnya berapa. Jadi di sana itu gue pikir mereka kaya dari mana? Gue bilang mereka kaya dari trading. Itu jadi dia bilang gimana minyak, kita nanam kurma aja yang notabene udah di negara Arab aja kagak di Dubai. Jadi gue ngerasa kayaknya potensi nih buat kita ini gitu loh. Cuman kadang-kadang kan kitanya nggak berani ngelangkah. Orang-orang Indonesia tuh ya terutama kayak mereka yang belum berani ekspor tuh mindsetnya seperti itu gitu loh. Pasti mereka tuh mikirnya kayak gue dulu gitu kan. Jadi kayak gue tuh nggak akan ngejudge mereka juga kalau sama mereka seperti itu. Karena gue dulu juga berpikir seperti itu. Makanya dulu gue juga gitu, sama aja. Gitu kan, makanya dari sinilah gue juga mau ngeyakin mereka, gue mau buktiin kalau sebenarnya tuh mindset kayak gitu salah gitu. Gue tuh mikir awalnya adalah apa bedanya ya, karena ini kan adalah cuma sebatas transaksi jual beli. Padahal lu juga kerja ya? Iya. Gue aktif juga kerja ya kan, daily juga gue. Lu berarti jabatan lu di sana kerja bagian apa? Ada ya top level lah.
Heeh. Top level. Jadi kayak ya gue Operation. di operation, jadi gue nggak harus ke ke kantor juga gitu kan kadang, karena kan di Sigari itu kan banyak warehouse ya, jadi gue sering visit kemana-mana. Dari situ aja lu akhirnya bisa ngeliat kan kayak gila ya, maksudnya lokal aja sih ya konsumsi cuma 200 juta penduduk itu aja nggak bisa lo capture semua kan pakai perusahaan lo kan, apalagi 7 miliar 8 miliar orang di luar sana yang Benar. kayak ke capture. Tapi memang produknya ya akhirnya kita harus sesuaikan karena kan nggak mungkin kita ngirim produk ke negara yang emang nggak beli kan. Dunia ekspor lu, ilmu ekspor lu akhirnya bisa lu implementasikan kan Secara tidak langsung atau langsung. Iya, sebenarnya bisa. Menurut gua potensinya ya gede banget gitu. Karena ya gini loh, kalau satu ya, dia tuh bermain bener-bener di komoditi. Pas kan sama Iya yang kan? lu jalanin sekarang. Iya benar, dia bener-bener di komoditi. Semua komoditi sama dia dikuasain. Supply-nya dia udah punya, ya kan? Buat apa lagi gitu loh? Iya, kan Tinggal mau- cari marketnya doang gitu Iya. kan. Lu makanya the next CEO Chief Export Officer. Bener gitu. Boleh nih gua bikin hashtag Segari go ekspor. Segari bisa ekspor ya. Hashtag Segari bisa ekspor. Tapi kalau memang bisa sebenarnya bisa diimplementasiin, gua proud Yakin ya? banget sih. Gitu. Yakin juga, gue yakin bisa juga sih. Ya makanya dengan apa yang lu pelajari, apa yang lu lewatin kan harusnya bisa bantu banyak ya. Karena terlepas dari lu saat ini kerja, tapi ketika lu ngelakuin ekspor juga sebenarnya tanpa sadar lu juga sedang membuka lapangan kerja yang banyak buat orang kan. Benar-benar. Tadi gue juga denger Sisa dapat PO 2,5 miliar. Aduh. Ngeri. Bukan lagi. Sebenarnya gue juga ada di lokal juga sebenarnya gitu kan. Memang ada kebutuhan yang di lokal tuh masuk ke gua gitu kan sampai kontak segala macam. Tapi kan berangkat dari lokal atau dari ekspor menurut gue ya nggak ada salah. Menjak gua kenal ekspor, ya gue jadi punya target sendiri sih, kayak tahun ini gua harus berapa kontainer, besok gua harus berapa kontainer, kayak gitu-gitu sih. Jadi plan gua atau next nanti di 2024 masih sebatas ya gua harus bisa kirim sekian puluh kontainer itu dulu sih. Sampai nantinya itu kan bertahap ya, maksud gue tuh adalah kalau misalkan gue udah bisa bertahap, udah bisa kirim berapa puluh kontainer kan, gue udah bisa ngekelompokin dan bisa menguasai marketnya ya. Karena makin lama makin besar gitu kan, gue bisa pengiriman. Nah dari situ ketemulah big plan gue yang tadi. Ya. Bisnis tuh nggak sekedar lo ngambil barang gitu tuh. Ya memang kalau untuk hidup bisa nikmat. Tapi kalau kita bicara mau lebih besar kan nggak mungkin kayak gitu. Kalau Semua orang bisa lakuin Oh, dong. cepet banget dong kalau kayak Iya, gitu. kalau Semua kita Kan replaceable, orang bisa diganti. Enggak lah, enggak kayak gitu lah. ya udahlah kurang lebih kayak gitu. Pokoknya teman-teman pantengin aja. Ini Gue baru aktif di YouTube lagi, Sa. Ini karena yang tadi gue bilang ada sesuatu yang baru nanti di tahun 2024. jadi gue pengen mengenalkan ini lah sama mereka. Kurang lebih kayak gitu. Thank you ya semuanya.